Halo, selamat pagi Aga Kareba, pemirsa melengkapi rangkaian informasi Anda pagi ini. Seputar Ayu Sulsel kembali hadir dengan serangkaian informasi di antaranya. Gelombang aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Viral, legislator DPR RI berdebat panas dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo. Harga telur mahal, Spiderman bagikan telur kepada warga kurang mampu. Bersama saya Rifa Majid, inilah seputar Ayu Sulsel selengkapnya. Tolak kenaikan harga BBM, ratusan mahasiswa turun ke jalan menggelar aksi protes. Mahasiswa sempat terlibat ketegangan dengan sejumlah polisi yang berpakaian preman mencoba mengamankan kondisi jalan yang macet. Ketegangan mewarnai unjuk rasa mahasiswa Universitas Hasanuddin di Kota Makassar saat menggelar aksi protes kenaikan harga bahan bakar minyak BBM di malam hari. Selain itu juga menimbulkan kemacetan panjang di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan karena mahasiswa memblokade 2 jalur badan jalan menggunakan mobil truk yang dijadikan panggung orasi sambil membakar ban bekas. Setelah pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM di tanah air untuk disesuaikan, puluhan mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar menggelar aksi protes saat malam hari. Tidak hanya melakukan bakar ban bekas di badan jalan, namun juga melakukan aksi blokade jalan di 2 jalur badan Jalan Perintis Kemerdekaan dari dan menuju Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggunakan mobil truk, hingga menimbulkan kemacetan sepanjang 5 km lebih. Lantaran pengguna jalan, khususnya mobil, tidak dapat melintas. Selain itu, pengunjuk rasa yang menggelar aksi protes kenaikan BBM di pintu 1 Universitas Hasanuddin Makassar tersebut juga melakukan orasi secara bergantian dan sempat terlibat ketegangan dengan aparat kepolisian dari Polsek Tamalan Rea yang mengawal jalannya unjuk rasa. Setelah sebelumnya, salah satu di antara mahasiswa yang melakukan aksi memilih bertahan di badan jalan sambil memblokade jalan di tengah puluhan mahasiswa lainnya yang menyudahi aksi protes mereka dalam menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Diketahui pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak untuk disesuaikan. Masing-masing BBM yang telah mengalami perubahan harga itu, yakni Pertalite, setiap liternya dari sebelumnya Rp7.650 menjadi Rp10.000, Solar dari Rp5.000 menjadi Rp800, sementara Pertamax non-subsidi dari harga Rp12.000 menjadi Rp14.500. Hingga dini hari tadi, tercatat 3 universitas di Kota Makassar melakukan aksi demo. Dari Kota Makassar, Muhammad Nur News melaporkan. Sementara itu, unjuk rasa puluhan mahasiswa dari Aliansi HMI Cabang Goa Raya menolak kenaikan harga BBM di Jalan Sultan Alauddin Makassar diwarnai keributan. Masa aksi nyaris baku hantam dengan pengguna jalan lantaran kesal jalan utama tak bisa dilalui setelah ditutup total para pendemo. Keributan mewarnai unjuk rasa puluhan mahasiswa dari Aliansi HMI Komisariat Dakwah dan Komunikasi Cagora dengan menutup full badan jalan saat menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saling dorong hingga nyaris baku hantam pun tidak terhindarkan saat pengguna jalan berupaya menerobos jalan yang ditutup oleh para pendemo. Aparat kepolisian dari Polsek Tamalate yang berjaga sempat kewalahan untuk meredam emosi warga pengguna jalan yang terus adu mulut dengan peserta aksi.
Sejumlah peserta aksi bahkan berupaya mengejar pengguna jalan yang berhasil lolos usai terlibat keributan dengan massa aksi. Sebelumnya, unjuk rasa puluhan mahasiswa dari Aliansi HMI Komisariat Dakwah dan Komunikasi Jagora menolak kenaikan harga BBM di Jalan Sultan Alauddin berlangsung aman. Mahasiswa menyandra satu mobil truk kontainer dan membakar ban bekas di tengah jalan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM yang dinilai dapat menyengsarakan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Hasil pengkajian teman-teman, efek daripada kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada orang-orang yang menggunakan kendaraan saja, tapi itu akan berdampak pada kebutuhan ekonomi ataupun ekonomi yang terjadi di masyarakat Indonesia, akan juga berdampak pada bahan pokok bagi masyarakat Indonesia. Kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak kepada usaha masyarakat yang bergerak di bidang transportasi, namun juga berdampak pada kenaikan harga sembako. Dari Makassar, Yolios Fit Aidus melaporkan. Sebagai bentuk penolakan kenaikan bahan bakar minyak yang baru saja diumumkan oleh pemerintah, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar turun ke jalan dan membakar ban bekas hingga menimbulkan kemacetan panjang. Kenaikan BBM ini dinilai akan membuat warga semakin sengsara. Dengan menutup full akses jalan Bontolempangan yang berada di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang baru-baru ini diumumkan oleh pemerintah. Dalam aksinya, para mahasiswa ini membakar ban bekas dan menutup akses jalan hingga membuat kemacetan panjang dengan membentangkan spanduk penolakan kenaikan harga BBM. Mereka mendesak pemerintah melalui Presiden Jokowi untuk membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak yang dinilai akan berpengaruh dengan harga kebutuhan lainnya dan akan menambah beban masyarakat kecil. Pastinya ini akan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Masyarakat akan sangat sulit bagaimana memposisikan dirinya di kondisi naiknya beberapa nanti dampak-dampak harga yang lain. Bahan pokok makanan, bahan pokok kehidupan yang lainnya, biaya sekolah, biaya pendidikan tentunya, dan juga biaya-biaya yang lain yang sifatnya administratif, ini semua akan berdampak. Sehingga bagi HMI, pemerintah harus memberikan solusi. Bagi kami, bantuan langsung tunai yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi dan jajarannya itu, bagi kami itu hanya kamuflase belaka karena alokasi anggaran biasanya dan sering terjadi tidak tepat pada sasaran. Karena kenapa? BBM bersubsidi saja biasanya tidak tepat bersasaran, sehingga bagi kami kita harus mencarikan solusi. Salah satunya Presiden harus menarik pernyataannya dan kemudian menstabilkan semua harga bahan bakar minyak dan juga menstabilkan harga bahan-bahan pokok lainnya sehingga kita siap melaksanakan G20. Tetapi kalau masih begini, maka G20 bagi saya itu hanya simbiosis dan juga hanya simbolik seremonial belaka saja. Jadi langkahnya apa yang Selain menyikapi kenaikan harga BBM, mahasiswa juga menyikapi tindakan represif aparat terhadap kader HMI di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Hingga saat ini, mahasiswa HMI Cabang Makassar masih melakukan aksi unjuk rasa dengan menutup akses jalan. Mereka berharap agar pemerintah mempertimbangkan kenaikan BBM dan mencari solusi agar BBM tidak naik. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah mahasiswa di Kota Palopo juga melakukan orasi dengan membakar ban bekas di Jalan Trans Sulawesi sebagai bentuk penolakan atas kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM ini dianggap dapat mempengaruhi seluruh sektor perekonomian, utamanya masyarakat di kalangan bawah. Tanggal 3 September 21.30. Ikatan Mahasiswa Pemuda Luwu melakukan aksi demonstrasi di Jalan Trans Sulawesi Poros Palopo Makassar untuk menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM. Para mahasiswa membakar ban bekas sebagai bentuk penolakan atas kenaikan harga BBM. Dalam orasinya,
Para mahasiswa menilai kenaikan harga BBM dapat mempengaruhi seluruh sektor perekonomian. Terlebih, warga baru keluar dari proses krisis pasca pandemi COVID-19. Para mahasiswa meminta pemerintah Jokowi Ma'ruf untuk membatalkan kenaikan BBM yang dapat membuat masyarakat kian sengsara. Para mahasiswa mengancam jika aksi mereka tidak terpenuhi, mereka akan menurunkan massa dengan jumlah lebih besar dan memblokade semua jalan serta melumpuhkan aktivitas pemerintah sebagai bentuk protes. Di kepemimpinan Jokowi Ma'ruf pada hari ini, mampu kami yakinkan dan katakan bahwa Jokowi Ma'ruf betul-betul gagal dalam mengurus negara kesatuan Republik Indonesia. Di tahun 2019 sampai tahun 2021 kita telah merasakan yang namanya COVID-19. Dan di tahun 2022 ini kita masih merancang untuk belajar kembali beraktivitas bagaimana caranya seluruh masyarakat kembali mampu mencari nafkah untuk keluarga-keluarganya. Namun Jokowi Ma'ruf secara tiba-tiba dan secara sembunyi-sembunyi melakukan ketukan palu di istana negara untuk kenaikan bahan bakar minyak. Pasca kenaikan harga BBM oleh pemerintah, harga transportasi darat antar kabupaten dan kota di wilayah itu juga mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional juga mulai menyesuaikan. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, bantuan langsung tunai atau BLT BBM oleh pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Menurut sejumlah pengamat, perlu pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyelewengan. Bantuan langsung tunai atau BLT pengalihan subsidi BBM telah mulai disalurkan kepada sedikitnya 20 juta masyarakat penerima manfaat di seluruh Indonesia. BLT BBM akan didapatkan selama 4 bulan dengan nilai total Rp600.000. Penyaluran BLT BBM kepada masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat menuai respon dari kalangan akademisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam diskusi yang mengangkat tema mengawal BLT tambahan sebagai kompensasi rencana kenaikan harga BBM. Wakil Ketua Masikai JMI Sulawesi Selatan Erwin Saputra dan pengamat ekonomi Yusuf Alfian Rendra Anggoro mengatakan BLT BBM harus lebih proporsional subsidi kepada masyarakat, serta diperlukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan anggaran. Peran kita sebagai social of control, baik akademisi maupun masyarakat lainnya, itu perlu kemudian turun langsung untuk kemudian memberikan pengawasan yang ketat dan memberikan saran kepada pemerintah bahwa pengawasan yang begitu ketat di lapangan itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Kita sering terjadi bantuan-bantuan yang kemudian digelontorkan pemerintah pusat ke setiap daerah-daerah itu terkadang bocor diakibatkan pengawasan di lapangan yang sangat lemah. Ada oknum-oknum yang kemudian kita khawatirkan menyalahgunakan bantuan ini sehingga yang dianggarkan oleh pemerintah pusat kepada daerah setiap orang atau setiap kakak itu tidak sampai sepenuhnya seperti yang telah dianggarkan oleh pemerintah. Maka perlu kemudian pemerintah membuat atau membentuk satgas khusus untuk mengawasi, mengevaluasi, bahkan memonitoring setiap kegiatan bantuan yang kemudian digelontorkan untuk masyarakat. Sebagian besar sudah tepat sasaran, cuma di dalam proses pengelolaannya masih sangat banyak titik-titik yang tidak secara profesional diberikan kepada masyarakat. BLT ini sangat bagus, hanya saja mestinya memang diawasi secara kolektif oleh semua pihak agar betul-betul yang mendapatkannya memang masyarakat yang betul-betul yang sangat membutuhkan. Memberikan proporsional subsidi yang besar terhadap masyarakat dalam bentuk bantuan-bantuan produktif sehingga masyarakat nantinya bisa menggunakan modal tersebut untuk usaha-usaha produktif yang bisa digunakan bagi kehidupan keluarga dan masyarakat. Total anggaran BLT BBM adalah sebesar 42,17 triliun dan ditujukan kepada 20,65 juta warga miskin yang terdaftar sebagai KPM atau keluarga penerima manfaat. Masyarakat yang terdaftar di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dipastikan otomatis dapat bansos. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, petugas Satpol PP Kota Parepare merazia 20 orang pasangan mesum terlibat prostitusi online. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Kembali di seputar News Sulsel, pemirsa, petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri melakukan razia di sejumlah hotel dan rumah kos-kosan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Hasilnya ditemukan 20 orang pasangan mesum yang diduga terlibat prostitusi online. Petugas gabungan melakukan razia di sejumlah hotel dan rumah kos di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Sabtu malam. Dalam razia ini, petugas menemukan 20 orang pasangan mesum yang diduga terlibat prostitusi online melalui aplikasi media sosial. Mereka yang diamankan langsung dibawa ke kantor Satpol PP Kota Parepare. Hasil ini merupakan penelusuran petugas usai menerima laporan warga yang resah dengan kian maraknya prostitusi online di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Petugas selanjutnya mendata para muda-mudi yang terlibat prostitusi online ini, dan sebelum dipulangkan akan diberikan pembinaan serta akan memanggil orang tua mereka. Kita temukan pengguna prostitusi melalui media online. Ada berapa banyak malam ini yang ditemukan? Kebetulan yang kita temukan malam ini ada sekitar 20 orang terpisah di 3 hotel, 2 kos-kosan. Dari Kota Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Dari Kota Makassar, pemirsa, sebuah video saat laptop milik seorang mahasiswi dicuri di dalam kamar kosnya viral di media sosial. Unit Opsnal Polsek Tamalan Raya yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap seorang perempuan yang diketahui ini merupakan rekan sekamar kos korban yang pada saat kejadian juga turut menemaninya melapor ke pihak kepolisian. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Baik jahat abu-abu, tapi warna. Inilah video saat seorang mahasiswi bernama Yuni Karniati terlihat menangis terseduh-seduh viral di media sosial lantaran laptop miliknya dicuri di rumah kosnya pada tanggal 22 Agustus 2022. Pasalnya di dalam laptop mahasiswi tingkat akhir itu diketahui tersimpan data terkait revisi proposalnya yang tidak terbackup di perangkat lainnya. Setelah melakukan penyelidikan, tim Opsnal Polsek Tamalan Raya dapat mengungkap kasus tersebut dan membekuk pelaku, yakni seorang perempuan bernama Dewi, umur 22 tahun di rumahnya di wilayah Kabupaten Goa. Diketahui pelaku merupakan rekan korban sendiri sekaligus teman satu kosnya. Berdasarkan hasil interogasi, pelaku mengakui mengambil lalu menyembunyikan laptop korban saat di dalam kos. Setelah itu, pelaku lalu menjual laptop tersebut kepada seseorang di Kota Makassar, hingga polisi dapat mengendus perbuatan jahat wanita ini dan juga turut menyita barang bukti laptop yang dicuri. Menurut Kanit Reskrim Polsek Tamalan Raya, Ibtu Nurjahyana yang dikonfirmasi pada hari Sabtu malam menuturkan, pada saat peristiwa itu pelaku berpura-pura tidak mengetahui terkait pencurian laptop milik korban, sekaligus menemani rekannya itu untuk melapor ke Mapolsek Tamalan Raya.
Namun sedari awal polisi telah curiga terhadap pelaku lantaran saat diinterogasi keterangan pelaku berbelit-belit. Ternyata diketahui bahwa pelaku itu merupakan teman sekamar daripada korban. Selanjutnya pelaku kami amankan di daerah Goa, kemudian kami bawa ke Polsek Taman Ria untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk barang bukti yang diamankan apa? Untuk barang bukti yang kami amankan yaitu 1 buah laptop sesuai dengan laporan daripada korban, merek Asus. Untuk kronologi caranya pelaku untuk itu bagaimana, Bunda? Kronologisnya yaitu korban sementara di dalam kamarnya menggunakan laptop tersebut. Kemudian si pelaku ini melihat laptop itu ada di dalam kamar daripada teman sekamar daripada korban. Kemudian si pelaku itu sendiri mengambil laptop tersebut dan bersama-sama dengan korban sendiri melaporkan kejadian tersebut di Polsek Taman Ria. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan terancam dengan pasal 362 KUHP terkait pencurian dengan ancaman hukuman kurang lebih 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, perkembangan paham radikalisme mengalami pasang surut. Kini kelompok radikalisme bergerak memanfaatkan teknologi untuk propaganda ideologi. Mengantisipasi kelompok radikalisme tersebut, tokoh agama dan lembaga mahasiswa di Makassar sepakat untuk melawan radikalisme dengan memperkuat wawasan kebangsaan serta nilai kearifan lokal. Tidak dapat dipungkiri, generasi muda saat ini menjadi salah satu target bagi penyebaran radikalisme, intoleransi, dan terorisme di tanah air. Untuk itu, generasi muda harus memiliki daya tahan membendung serangan negatif yang memecah belah bangsa ini dengan memperkuat wawasan kebangsaan dan kearifan lokal. Hal tersebut terungkap dalam dialog kebangsaan yang menghadirkan tokoh agama dari Nahdlatul Ulama, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus, dan aktivis mahasiswa yang digelar Serum Institut dengan tema implementasi wawasan kebangsaan dan nilai kearifan lokal dalam meredukasi doktrin radikalisme. Tokoh agama dan aktivis mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan sepakat untuk membendung radikalisme dengan konteks kearifan lokal melalui budaya Sipakatau, Sipakainget, dan Sipakalepi yang diartikan sebagai sikap saling menghormati atau menghargai, saling menasehati atau mengingatkan, dan saling memuliakan. Beberapa kelompok tertentu yang mempersoalkan kembali kebangsaan kita dan ada kecenderungan untuk menolak nilai-nilai keberagaman anak muda yang memang hari ini sangat banyak dan rentan untuk terkontaminasi dan tercemari virus-virus radikalisme. Paham-paham radikalisme itu penting untuk kita sama-sama waspadai karena sangat membahayakan bagi keberlangsungan kebangsaan kita dan tentunya juga untuk generasi kita yang akan datang. Isu-isu pentingnya kearifan lokal ini dihadirkan untuk mengcounter gerakan-gerakan ekstremisme dan radikalisme. Itu karena ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BNPT bahwasanya kearifan lokal itu berpotensi untuk menangkal paham radikal. Dan ini juga yang kami temukan ketika kami turun ke lapangan. Kami menemukan bahwasanya ternyata bibit-bibit radikalisme itu berkecambah atau menjamur di wilayah yang memang sudah tidak menganggap lagi kearifan lokal itu penting. Nah, mengantisipasinya ini ya perlu kewaspadaan dini. Kemudian yang kedua ya pendidikan agama yang moderat. Sebagaimana disampaikan tadi bahwasanya pendidikan agama yang moderat itu ya salah satunya adalah akomodatif terhadap kearifan lokal dan anti kekerasan. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, guna meringankan beban warga karena tingginya harga telur, seorang pria dengan kostum superhero Spider-Man di Kota Parepare menggelar bakti sosial dengan membagikan telur kepada warga yang kurang mampu.
Seorang pria dengan kostum Spider-Man menggelar bakti sosial dengan membagikan telur kepada warga yang kurang mampu di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat sore 2 September 2022. Tingginya harga telur di pasaran membuat sejumlah kalangan masyarakat kini tidak mampu membelinya. Setiap rumah yang didatangi Spider-Man ini diberikan 1 kantong telur. Dengan aksi ini, diharapkan masyarakat tetap bisa mengkonsumsi telur yang mengandung protein tinggi yang baik untuk tubuh. Selain mengunjungi satu persatu rumah warga, aksi bagi-bagi telur ini dilakukan di jalan untuk dibagikan ke para tukang becak dan tukang ojek, serta para pedagang yang melintas. Doain Bu, sehat ya. Bu, memang sekarang harga telur lagi mahal Bu ya? Kali mahal, baru naik. Naik ya? Berapa sekarang Bu harganya? Harganya berapa itu? 55, 54. Jadi sebenarnya aksi yang kita lakukan adalah aksi sosial. Harga telur sekarang itu sangat luar biasa tuh naiknya, susah banget bagi mereka yang kurang mampu. Jadi kita berinisiatif untuk membagikan telur kepada warga, khususnya yang memang kita lihat kondisinya memprihatinkan. Contoh di daerah sini, di kawasan sini ya rata-rata kita ngasih satu kantong satu warga. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita pagi ini di seputar iNews Sulsel. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Rifa Majid beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam kita pada salama dan salam sehat. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.